Selamat pagi, salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual aku di masa depan, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Hari ini itulah materi yang ingin saya sampaikan tentang aku di masa depan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amrul Akriova, SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Pengajar praktik saya adalah Pak Arumbawa, SPD. Dan fasilitator saya yaitu Niketut Saryani, SPD, AUD. Modul ini menceritakan pengalaman saya atau angan saya di 3 tahun ke depan saya sebagai guru penggerak. Di sini saya membuat sebuah mind mapping yang berisi program-program yang sudah saya jalankan di 3 tahun ke depan. Yang pertama, berpihak pada siswa. Program yang ini saya memiliki 2 program, yaitu Merdeka Belajar dan Bulan Karya. Yang kedua, kolaboratif. 1. Terima kasih ayah dan ibu. Yang ketiga, mandiri. Ada 2 program juga, studi banding dan pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, reflektif. Di sini ada 1 program refleksi bersama siswa dan rekan sejawat serta kepala sekolah. Yang keempat, inovatif, pemanfaatan teknologi dan pengembangan media. Kita akan masuk pada yang pertama terlebih dahulu, yaitu berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa yang berarti program atau kegiatan yang direncanakan itu ditujukan kepada siswa atau hanya untuk siswa, untuk kepentingan siswa, untuk tumbuh kembang siswa, maupun disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam berpihak pada siswa, kegiatan yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu mengembangkan media ajar disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Di sini ada seperti Unustaku, lalu ada matching card, ada ular tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Dalam kegiatan menerapkan model pembelajaran ini, saya menggunakan model play-based learning. Namun terkadang juga saya menggunakan problem maupun project. Seperti foto di sebelah kanan saya ada gambar siswa yang sedang mengerjakan suatu project. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini biasanya saya memadukan dengan permainan atau ice breaking sehingga siswa merasa lebih rileks dalam kegiatan belajarnya. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik menyeluruh untuk mengetahui bakat dan minat siswa sehingga saya tidak salah memberikan treatment atau pelayanan pada siswa. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, di mana pembelajaran tersebut pasti ditujukan untuk kepentingan siswa, yaitu untuk mendukung tumbuh kembang maupun perkembangan siswa. Yang kelima, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kata lain, saya menerapkan pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar siswa, seperti auditori, visual, maupun yang keduanya. Yang selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, menerapkan merdeka belajar, seperti belajar dari pelajaran yang disukai oleh siswa. Maksudnya yaitu siswa pada hari Senin seumpama terdapat 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Di hari tersebut siswa dapat memilih mau belajar mana dulu. Seumpama siswa A, dia suka belajar matematika, maka silakan matematika terlebih dahulu yang dipelajarinya. Siswa B, dia senang belajar bahasa Indonesia, ya silakan bahasa Indonesia dulu yang dipelajarinya. Nanti setelah mereka mengerjakan tugas atau mempelajari materi yang selanjutnya, mereka bisa berkonsultasi kepada guru tentang soal atau tugas yang telah mereka kerjakan. Jika ada yang tidak dimengerti, mereka dapat bertanya pada guru, sehingga guru dapat memberikan penjelasan dan membantu kesulitan siswa. Hal ini saya mengadopsinya dari kegiatan belajar yang terdapat pada sekolah Tomogakuen.
Tomo Gakuen ini adalah salah satu sekolah yang berada di Jepang yang diceritakan oleh Dodo-chan pada novelnya. Pertama kali saya menerapkan hal ini masih berjalan kurang maksimal, di mana siswa masih belum memahami sistem tersebut. Mungkin kedepannya saya akan mencoba lagi dan mencoba menjelaskan pada siswa tentang bagaimana belajar sesuai dengan belajar dari pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Yang kedua, bulan karya atau Entrepreneur Day, di mana di sini siswa pada bulan ini memamerkan hasil karya yang telah dibuat atau mengadakan bazar untuk menjual produk seperti makanan, minuman, atau kerajinan yang memiliki nilai jual. Di sana siswa akan memasarkan produknya atau menjelaskan tentang karya yang telah dibuatnya kepada pengunjung yang datang di kelas atau di pameran yang diadakan oleh siswa. Yang selanjutnya, kolaboratif, yang sudah dilakukan bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Di sini saya bersama seluruh anggota sekolah dan kepala sekolah melakukan kerjasama dalam meningkatkan dan menjaga mutu sekolah yang telah kita dapat saat ini. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh elemen sekolah untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Contohnya, kegiatan pembangunan sekolah. Kami bekerjasama dengan komite untuk melaksanakan pembangunan tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Atau seperti upacara mencaru. Kami bekerjasama dengan komite dan seluruh elemen sekolah sehingga upacara mencaru yang diadakan di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Untuk program yang akan saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk dihadirkan di kelas guna melihat karya yang dibuat oleh siswa, atau bisa juga guna untuk menghadiri acara yang dibuat oleh siswa, di mana pada acara tersebut siswa menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dirawat selama ini. Program ini saya adopsi dari kegiatan sekolah di Jepang yang bernama Jogyo Sankan. Karena ini adalah program adopsi, saya mengganti namanya menjadi Terima Kasih Ayah Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu mandiri. Sebagai seorang guru, kita harus mandiri, di mana kita harus memiliki kesadaran dari dalam diri ini untuk terus mengembangkan diri dan untuk terus belajar sepanjang hayat tanpa ada tuntutan maupun suruhan atau perintah dari orang lain. Kita belajar dengan keinginan atau inisiatif sendiri. Yang sudah saya lakukan yaitu berpartisipasi pada kegiatan pengembangan diri seperti kuliah online yang diadakan oleh pemerintah, workshop, dan webinar. Yang kedua, mempublish karya seperti modul ajar dan lain sebagainya pada platform-platform online seperti Akademia, Script, dan lain sebagainya. Yang akan dilakukan ke depannya, saya ingin membuat sebuah jurnal atau best practice untuk mengembangkan kemampuan diri dalam bidang penulisan dan pembuatan karya ilmiah. Hal ini sudah lama saya ingin lakukan supaya saya bisa membuat suatu karya seperti karya tulis ilmiah atau PTK untuk saya publish di Akademia maupun jika bisa tembus mau di jurnal online seperti itu. Yang keempat yaitu reflektif diri. Reflektif diri berarti kita mau mengkoreksi diri sendiri. Kita mau merefleksi diri, di mana kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, menyadari kesalahan kita, dan menyadari bahwa diri ini masih perlu banyak dikembangkan maupun diperbaiki lagi. Yang sudah dilakukan selama ini yaitu melakukan kegiatan refleksi setelah kegiatan pembelajaran bersama siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan belajar yang menarik dan lebih berpihak pada siswa. Yang kedua, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Yang akan saya lakukan, memanfaatkan saran hasil diskusi dan observasi dengan rekan sejawat. Selain itu, saya akan menerapkan semua hasil refleksi serta supervisi yang saya dapatkan.
Hal tersebut bertujuan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta model pembelajaran yang saya pilih untuk diterapkan di kelas. Yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi artinya kita sebagai seorang guru selalu mengembangkan atau menciptakan ide-ide baru, memunculkan ide-ide baru yang segar, fresh, atau hasil adopsi dari kegiatan di tempat lain. Hal tersebut tujuannya yaitu untuk terus memaju serta menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik untuk siswa sehingga dapat mendukung nilai yang pertama yaitu berpihak pada siswa. Inovasi yang sudah dilakukan yang pertama menyusun kegiatan pembelajaran dengan model dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Seperti play-based learning. Model play-based learning ini sangat relevan dengan tingkat perkembangan siswa yang masih sekolah dasar, di mana di tahap ini siswa masih sangat senang dengan bermain. Sebagai seorang guru, dalam model pembelajaran play-based learning dituntut untuk dapat mengintegrasikan pembelajaran materi ajar dengan kegiatan bermain, sehingga setiap permainan yang dilakukan tidak lepas dari pembelajaran atau dari materi ajar yang sedang diajarkan. Yang kedua, mengembangkan ice breaking dengan diintegrasikan dengan materi pelajaran yang dipelajari hari ini. Dengan kata artinya, ice breaking yang diberikan pada siswa itu bukan hanya sekedar ice breaking untuk mencairkan suasana, melainkan dalam ice breaking tersebut juga terdapat materi pelajaran. Hal ini bertujuan untuk mendukung program atau model pembelajaran yang digunakan seperti play-based learning. Ice breaking yang dilakukan ini sudah diintegrasikan dengan mata pelajaran, contohnya mata pelajaran bahasa Inggris. Siswa dapat diajak bermain dengan mengucapkan perintah dalam bahasa Inggris, seperti jika Pak Guru mengucapkan kata right, maka kalian harus bergeser ke kanan. Kalau left, berarti kalian harus bergeser ke kiri. Atau bisa menggunakan lawan katanya, sehingga siswa dapat mengerti, oh ternyata small lawan katanya itu big, big lawan katanya itu small, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan platform online seperti Quizizzer, Gamilab, dan lain-lain untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini juga mengikuti perkembangan zaman ketika COVID kemarin, di mana terdapat banyak platform online yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Gamilab ini adalah platform yang paling sering saya gunakan karena pada Gamilab terdapat berbagai macam permainan yang bisa digunakan oleh siswa serta mudah penggunaannya oleh siswa. Yang akan dilakukan, program yang akan saya lakukan ke depannya yaitu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan rasa diri siswa seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Pada program YouTube dan TikTok ini, saya ingin mengadakan seperti podcast untuk siswa, di mana siswa akan saling mewawancarai satu sama lain guna untuk menyampaikan unek-uneknya atau untuk bercerita sesama temannya tentang apa yang mereka rasakan. Selain itu, hal ini bertujuan untuk melatih rasa percaya diri siswa di depan kamera sehingga mereka nantinya terbiasa dan tidak gugup saat berhadapan di depan kamera maupun di banyak orang. Kemudian mengembangkan media ajar berbasis permainan yang dapat membantu siswa lebih menyenangi belajar dan mudah menangkap pembelajaran. Hal ini saya ingin sekali mengembangkan media pembelajaran lagi, di mana dapat membantu siswa dalam pembelajaran seperti kartu Uno, di mana membantu siswa dalam mengingat pembelajaran matematika, atau kartu bridge dan lain sebagainya yang bisa membantu siswa dalam memahami pelajaran. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pesan dari saya yaitu teruslah bergerak dan menggerakkan roda perubahan. Terima kasih, salam dan bahagia.